Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Ananta dengan NIM 2042309198 dan teman Saya Harra Mulyani dengan NIM 2042301199. Di sini kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Saidah MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan belajar? Apa saja aktivitas belajar? Bisa kita lihat jawabannya di sini. Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui pengalaman, studi, atau instruksi. Ini melibatkan penerimaan, pemahaman, dan penerapan informasi atau konsep baru untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Belajar dapat terjadi di berbagai situasi, baik formal di sekolah atau universitas, maupun informal melalui pengalaman sehari-hari atau melalui interaksi dengan orang lain. Tujuan belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Aktivitas belajar bisa beragam, tergantung pada preferensi dan kebutuhan masing-masing di individu. Beberapa aktivitas belajar yang umum dilakukan antara lain 1. Membaca buku atau artikel, 2. Menonton video, 3. Mendengarkan podcast pendidikan, 4. Diskusi kelompok, 5. Mengikuti kursus online, 6. Mencoba aplikasi pembelajaran, 7. Membuat catatan atau mind map, 8. Praktik langsung. Penting untuk menyesuaikan aktivitas belajar dengan gaya belajar dan preferensi pribadi agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nomor 2, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Jawabannya, motivasi belajar merujuk pada dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi belajar dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk 1. Intrinsik, 2. Ekstrinsik, 3. Motivasi sosial, 4. Tujuan dan harapan, 5. Keterampilan dan nilai. Motivasi belajar memainkan peran kunci dalam keberhasilan belajar seseorang. Ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat, mereka cenderung lebih gigih, tekun, dan semangat dalam menghadapi tantangan pembelajaran dan memahami motivasi belajar. Seseorang dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 1. Membuat pembelajaran menarik. 2. Memberikan umpan balik positif. 3. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. 4. Memberikan tantangan yang sesuai. 5. Membangun hubungan yang baik. 6. Memberikan otonomi. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, guru dapat membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menciptakan lingkungan pembelajar yang positif dan produktif. 3. Mengapa kesuksesan atau kegagalan belajar disebabkan faktor internal dan faktor eksternal? Kesuksesan atau kegagalan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berinteraksi. 1. Faktor internal. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat memengaruhi gigi seseorang dalam belajar. 2. Kemampuan kognitif seseorang seperti kemampuan pemecahan masalah, analisis, dan pemahaman konsep juga memainkan peran dalam kesuksesan belajar. 3. Kepribadian. Faktor-faktor seperti kepercayaan diri, ketekunan, dan sikap terhadap belajar juga dapat memengaruhi hasil belajar seseorang. 2. Faktor eksternal.
yaitu 1. Dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan guru dapat memberikan motivasi tambahan dan bantuan dalam mengatasi hambatan belajar. 2. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif seperti fasilitas yang memadai, suasana yang nyaman, dan dukungan dari sekolah juga memengaruhi kesuksesan belajar. Metode pembelajaran. Kualitas metode pembelajaran dan pengajaran yang digunakan oleh guru dapat memengaruhi pemahaman dan minat belajar peserta didik. 4. Tantangan dan dukungan. Tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan serta dukungan dalam mengatasi kesulitan belajar juga dapat memengaruhi hasil belajar. 4. Apa saja teori belajar? Berikan contoh 1 teori belajar. Terdapat berbagai teori belajar yang dikembangkan oleh para ahli psikologi dan pendidikan untuk menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Beberapa teori belajar yang terkenal dan sering dikutip adalah 1. Teori behavioristik, 2. Teori kognitif, 3. Teori konstruktivisme, 4. Teori humanistik, 5. Teori sosial kognitif, 6. Teori pembelajaran sosial, 7. Teori pembelajaran situasional. Salah satu contohnya yaitu skema. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan individu untuk memahami dunia. Individu aktif dalam membangun, mengubah, dan memperluas skema mereka melalui pengalaman. 5. Menurut pendapat Anda, faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. 1. Genetika, 2. Pengalaman dan lingkungan, 3. Pendidikan dan keluarga, 4. Budaya dan nilai-nilai sosial, 5. Keterampilan sosial dan interaksi, 6. Pengalaman emosional, 7. Tujuan dan motivasi. Sekian jawaban dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.